Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 335. Karena Anda sudah menanyakan nama Tuan Ho, Anda juga harus tahu harga meminta saya keluar. Kalau kurang dari 10 juta, tidak perlu bernegosiasi. Apakah menurut Anda jari yang diukir giok itu bernilai 10 juta? Jika Anda menginginkannya, lihatlah. Demi makanan ini, saya akan memberi Anda diskon 20%, bagaimana kalau meminta saya membantu Anda? Tanda tangan dengan ekspresi wajahnya seolah-olah dia sedang memanfaatkannya. Monyet langit mengabaikannya atau menyangkalnya. Semakin dia berperilaku seperti ini, semakin Qin Ming merasa ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Tanpa diduga, pameran perhiasan ini akan menarik perhatian Diamond Sky Monkey, seorang pencuri terkenal di dunia. Qin Ming memutuskan untuk memperkuat tindakan perlindungan setelah kembali, terutama di tengah malam. Setelah membayar tagihan dan baru saja keluar dari hotel, telepon Qin Ming berdering. Monyet langit melambaikan tangannya, menyenandungkan nada yang tidak diketahui, dan pergi dengan langkah yang sedikit terhuyung. Nona Ji, bagaimana diskusi Anda dengan Tuan Gu? Tanya Qin Ming. Saya telah bernegosiasi dengan Tuan Gu. Anda dapat melindungi saya pada hari Sabtu dan Minggu. Jika saya membutuhkannya dan Anda tidak memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, saya dapat menghubungi Anda. Anda dapat menggunakan waktu Anda di malam hari. Tuan Gu bertanya aku untuk menemukanmu. Kamu bernegosiasi. Mendengar ini, kepala Qin Ming penuh dengan garis-garis hitam. Dia harus bekerja dari Senin sampai Jumat, dan bekerja lembur pada hari Sabtu dan Minggu untuk melindungi Ji Rumeng. Mengapa dia tidak punya waktu istirahat? Ji Rumeng melanjutkan, tentu saja saya tidak akan membiarkan Anda melindungi saya dengan sia-sia. Saya akan memberi Anda hadiah yang akan memuaskan Anda sepenuhnya sampai saya menangkap orang cabul itu. Tuan Qin, bagaimana menurut Anda? Atau apakah Anda memiliki persyaratan apapun? Anda dapat mengajukan persyaratan apapun. Ini tentang keselamatan Anda. Karena Anda telah menegosiasikannya dengan Tuan Gu, tentu saja saya tidak keberatan. Qin Ming setuju tanpa daya. Jadi Tuan Qin setuju, terima kasih banyak. Ji Rumeng berkata dengan gembira, dalam 2 bulan terakhir, saya berencana untuk tinggal di kota Donghai, pertama untuk menghindari orang mesum, dan kedua, ketika Anda pergi bekerja atau lindungi aku. Lebih mudah, aku akan mengirimkan alamatnya nanti. Dalam 2 atau 3 hari terakhir ini, saya disibukkan dengan pameran perhiasan. Saya khawatir saya tidak dapat meluangkan waktu. Sampai jumpa setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya untuk mendiskusikan bagaimana cara mengetahuinya. Orang cabul. Sore harinya, Qin Ming terus duduk di tengah ruang pameran, seiring berjalannya waktu, senja tiba, dan hari pertama pameran perhiasan berakhir tanpa masalah. Qin Ming memperkuat langkah-langkah keamanan di malam hari, yang bahkan lebih ketat daripada siang hari. Penjaga tetap ditempatkan di pintu masuk dan keluar beberapa ruang pameran, dan orang-orang berpatroli dari waktu ke waktu. Semua perangkat alarm dan pemantauan diaktifkan, bahkan jika Atikus masuk ke ruang pameran. Pada saat yang sama, Qin Ming juga menerima pembantu gratis, polisi wanita yang ningsuan. Bahkan, pada pameran perhiasan ini, polisi mengirimkan polisi berpakaian preman untuk membantu secara diam-diam. Selain itu, polisi juga ingin menggunakan tulang jari giok putih tersebut sebagai petunjuk untuk menangkap perampok makam yang melarikan diri seperti Hoki. Tuan Murah, saya akan menemani Anda bertugas malam ini. Yang Ningsuan mengenakan t-shirt, jeans, dan pakaian polos. Sosoknya yang ramping dan anggun sebanding dengan seorang model membuat jantungnya berdebar-debar. Seorang master sepertimu selalu ingin menggoda muridnya. Yang Ningsuan mengerutkan bibirnya dan berkata tidak puas. Tujuan menerima murid adalah untuk menghilangkan kebosanan. Kalau tidak, mengapa aku menerimamu? Senyuman jahat Qin Ming menjadi lebih tebal. Tuan Bao, adil. Saya tahu Anda tidak punya niat baik. Yang Ningsuan marah, mengangkat tangan merah mudanya, dan mengancam, jika kamu berani menggunakan otakmu untuk melawanku, berhati-hatilah karena aku akan menghancurkan kerabatmu demi keadilan. Petik 2. Kamu belum mengeraskan sayapmu, jadi kamu berani melakukan sesuatu dengan tuannya. Aku hanya ingin menguji apakah keterampilanmu sudah meningkat. Begitu dia selesai berbicara, Qin Ming tiba-tiba mengambil tindakan dan memukul dengan telapak tangan. Yang Ningsuan buru-buru mundur 2 langkah untuk menghindari telapak tangan Qin Ming, mengangkat kaki kanannya dengan anggun, dan menendang pinggang dan perut Qin Ming dengan hembusan angin harum. Qin Ming menggambar lingkaran dengan tangan kanannya dan menjatuhkan kaki indah Yang Ningsuan dengan serangkaian pukulan. Kemudian dia melompat ke depan dan memukul pipi Yang Ningsuan dengan pukulan atas dengan tangan kirinya. Yang Ningsuan dengan cepat menundukkan kepalanya untuk menghindarinya. Saat dia membungkuk, tinjunya langsung menuju ke perut Qin Ming. Saat ini, mereka berdua berada di lobi di lantai 2. Tidak ada pameran yang ditempatkan di sini. Luas dan kosong, dan mereka bisa dengan mudah bertarung dengan cara apapun. Keduanya bola-balik, bertarung satu sama lain, dan Yang Ningsuan mulai menggunakan energi aslinya, mengisi tinjunya dengan energi, dan serangannya menjadi semakin ganas dan cepat.
Qin Ming sengaja bertarung dengan Yang Ningxuan untuk menguji apakah penguasaan Qi-nya telah meningkat selama beberapa hari terakhir. Setelah bertarung untuk waktu yang lama, Yang Ningxuan berangsur-angsur menjadi lemah, napasnya menjadi cepat, dan keringat harum keluar di dahi dan hidungnya. Tapi Qin Ming tidak punya niat untuk berhenti dan terus meninju dan menendangnya sehingga Yang Ningxuan lelah menghadapinya. Tapi Yang Ningxuan tidak mengeluh tentang kekalahan atau kelelahan. Dia mengertakkan gigi dan bertahan, dengan ketekunan terpancar di matanya, karena dia tahu betul prinsip berkeringat lebih banyak selama latihan dan lebih sedikit pendarahan selama perang. Apalagi saat dia menghadapi penyergapan beberapa waktu lalu dan tertembak, dia semakin bersemangat dan ingin menjadi lebih kuat. Meskipun tidak ada bimbingan dari Qin Ming akhir-akhir ini, Yang Ningxuan tidak berhenti berolahraga. Hampir setiap hari, dia mandi dan tidur sampai kelelahan. Qin Ming menyerang dengan pukulan cepat lainnya, dan Yang Ningxuan terpaksa memblokirnya. Pada saat mereka akan bertabrakan, Qin Ming tiba-tiba mengubah tinjunya menjadi cakar dan meraih pergelangan tangan Yang Ningxuan, dan mendorong dengan kuat ke dalam pelukannya. Jika itu musuh, dia akan mengikuti tren dengan serangan lutut, yang akan membuat musuh terjatuh ke tanah. Yang Ningxuan sangat lelah sehingga dia tidak memiliki banyak kekuatan, tidak mampu melawan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlari ke pelukan Qin Ming. Dengan lengannya selembut batu giok, dan aroma khas wanita, Qin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak melingkarkan tangannya yang lain di pinggang Yang Ningxuan, dalam postur yang ambigu, seperti pasangan yang saling berpelukan. Wajah Yang Ningxuan memerah, dia berjuang untuk melepaskan diri, dan bertanya dengan sedikit malu-malu, "Tuan Murah, apakah saya telah membuat kemajuan dibandingkan sebelumnya?" Qin Ming memuji, "Ada kemajuan, ya. Tampaknya Anda telah bekerja keras akhir-akhir ini, dan pada dasarnya Anda telah menguasai rahasia penggunaan Qi. Jika Anda terus bekerja keras, Anda pasti akan mencapai level yang lebih tinggi. Kalau begitu aku akan mandi, istirahat sebentar, lalu melanjutkan pertarungan." Yang Ningxuan berkata dengan gembira, "Hari ini cukup sekian saja. Kamu harus berlatih dengan cara tertentu. Tergesa-gesa membuatmu basir. Mengatasinya dan keterampilanmu akan sulit diatasi. Rajinlah." Qin Ming berkhotbah. "Terima kasih atas pengajaran Anda, Guru Xianyang." Yang Ningxuan berkata sambil tersenyum. Setelah mandi, Yang Ningxuan tidur dengan pakaiannya di ruang tunggu di lantai 2, sementara Qin Ming berlatih bersila di depan jendela dari lantai ke langit-langit. Waktu berlalu dengan tenang, dan malam terasa dalam dan sunyi. Tidak ada bulan malam ini, bintang-bintang redup, di luar gelap, tetapi ruang pameran terang benderang. Maju cepat ke jam 3 pagi. Saat ini, orang-orang sedang tidur nyenyak. Satpam yang bertugas di luar ruang pameran terus-menerus menguap, kelopak matanya terasa berat, dan mentalnya sedang berjuang. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian hitam dan berkerudung, dengan hanya dua mata terbuka, menghindari pengawasan dan keamanan dan diam-diam mendekati sisi ruang pameran utama. Tidak ada keamanan di sini, hanya kamera pengintai berputar yang dipasang di dinding luar antara lantai 1 dan 2. Pria berbaju hitam bersembunyi di petak bunga dan mengamati sejenak. Ketika kamera berputar dan dia tidak dapat difoto untuk saat ini, dia memanjat dinding dengan gesit seperti monyet, segera mengeluarkan DV-nya dan memfilmkannya secara bersamaan. Dengan kamera, seluruh proses hanya berlangsung 3 detik. Gerakan pria berbaju hitam itu cepat dan tepat, serta diperhitungkan dengan tepat untuk menghindari sudut pengambilan gambar kamera yang berputar. Setelah merekam lingkaran dengan DV secara bersamaan dengan kamera, pria berbaju hitam membuka layar DV dan membungkusnya dengan selotip di sisi berlawanan dari kamera. Dengan cara ini, kamera akan berputar bersama dengan DV, dan penjaga keamanan di ruang pemantauan hanya akan melihat gambar palsu, tetapi tidak akan mendeteksi adanya gangguan. Kemudian, pria berbaju hitam itu masuk ke ruang pameran kecil di lantai 2. Dia hanya menyentuh tanah dengan jari kakinya dan mendarat diam-diam seperti menginjak kapas pandangan penuh kerinduan, dan kemudian dengan cepat menarik kembali kepalanya. Karena dia melihat Qin Ming duduk bersila di depan jendela dari lantai ke langit-langit, dia pasti akan ketahuan jika dia keluar dengan gegabah. Pria berbaju hitam diam-diam mengumpat, kembali ke jendela, mengeluarkan cakar harimau terbang dengan kawat baja dan memasangnya di ambang jendela, turun, mengeluarkan peralatan profesional dari ranselnya, dan melepas jendela kaca di bagian atas. Lantai pertama. Proses pelepasan kaca menimbulkan sedikit suara, namun jika tidak mendengarkan dengan seksama, akan sulit mendeteksi adanya kelainan. Setelah melakukan semua ini, pria berbaju hitam menutup mulutnya dan berbisik melalui headset aksi. Detik berikutnya, seorang pria berbaju hitam melompat keluar dari petak bunga di belakang ruang pameran utama, berlari melewatinya seperti seekor citah. Sebelum dua penjaga keamanan yang tertidur di pintu belakang memperhatikan pria ini, mereka mendekat salah satu penjaga keamanan di belakang leher. Satpam tersebut terjatuh ke tanah, dan satpam lainnya langsung waspada, namun sebelum mereka sempat bergerak, mereka dipukul hingga pingsan oleh pria berbaju hitam tersebut. Setelah melumpuhkan dua penjaga keamanan, pria berbaju hitam mengeluarkan alat pemetik kunci profesional dan membuka kunci pintu belakang ruang pameran dalam 5 atau 6 detik. Namun, ketika pria berbaju hitam membuka pintu dan mengambil setengah langkah ke depan, bel alarm berbunyi, memecah kesunyian di pagi hari. Tidak, seseorang mencoba menyelinap masuk melalui pintu belakang ruang pameran untuk mencuri. Bel alarm berbunyi, dan dua penjaga keamanan di ruang pemantauan buru-buru memindai layar pemantauan, menemukan situasi yang tidak normal, mengambil walkie.
Talki dan berteriak. Sebelum petugas keamanan selesai berteriak, seluruh pusat pameran langsung menjadi gelap gulita. Beberapa petugas keamanan yang berpatroli menyalakan senternya dan bergegas ke pintu belakang ruang pameran, mengejar dan mencegat pria berbaju hitam tersebut. Namun, petugas keamanan yang menjaga pintu depan sangat waspada dan tidak bergerak. Karena Qin Ming telah membuat pengaturan sebelumnya, jika ada situasi abnormal yang terjadi pada malam hari, penjaga keamanan yang berpatroli akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah, sementara penjaga keamanan yang menjaga gerbang akan terus berada di pos mereka untuk menghindari dipindahkan dari lokasi. Gunung. Pada saat ini, pria berbaju hitam yang tergantung di jendela atas lantai 1 menembakkan cakar harimau terbang dengan kabel baja. Cakar harimau terbang itu kebetulan melilit balok di atap keluar dari udara seperti kera di hutan. Saat berjalan ke ruang pameran, dia jatuh menuju lemari pajangan berlapis kaca berisi tulang jari giok putih. Bab 336. Karena pemadaman listrik, seluruh ruang pameran menjadi gelap gulita, dan pria berbaju hitam ditutupi pakaian hitam, sehingga sulit ditemukan saat dia menyelinap masuk. Selain itu, alarm telah dipicu oleh kaki tangannya, sehingga ia dapat membingungkan penonton dengan masuk lagi, meraih kawat dan berjalan melewatinya, dan mendarat dengan akurat di lemari pajangan yang berisi tulang jari giok putih. Pria berbaju hitam itu terkekeh penuh kemenangan. Dia benar-benar yakin bahwa dia bisa mencuri tulang jari giok putih itu sebelum listrik pulih dan penjaga keamanan menemukannya. Tepat ketika lelaki berbaju hitam itu mengeluarkan peralatannya dan hendak membuka penutup kaca, tiba-tiba angin sejuk bertiup dari belakang lehernya, seolah-olah ada yang bernapas tidak ada seorang pun di belakangnya. Ketika pria berbaju hitam itu berbalik, dia sangat ketakutan hingga hampir berteriak karena seseorang muncul di hadapannya tanpa ada yang menyadarinya. Monyet senior, kamu pergi ke tempat yang salah di tengah malam. Kamu masih mengenakan kerudung. Tahukah kamu bahwa kamu tidak punya wajah untuk melihat orang lain? Qin Minglah yang muncul di depan pria itu hitam. Di bawah kemampuan kewaskitaannya, pria berkulit hitam tidak ada jejak penampilan. Setelah kejadian itu terungkap, pria berbaju hitam tidak mungkin lagi mencuri falang giok putih. Dia tidak menjawab, tetapi dengan tegas meraih tali baja dan memanjat seperti monyet yang memanjat tiang. Bukankah terlalu kasar untuk pergi tanpa menyapa ketika teman lama bertemu? Qin Ming mencibir main-main, lampu merah menyala di tangannya, dan belati peminum darah diayunkan, kabel baja tipis dipotong, dan kabel baja tipis dipotong. Hitam pria berpakaian itu kemudian terjatuh. Saat dia mendarat, pria berbaju hitam itu menghindar dan mencoba melarikan diri, tetapi pedang peminum darah yang tajam dan berwarna merah cerah sudah menempel di lehernya. Wah! Apakah kamu musuh yang diutus Tuhan untuk menghukumku? Aku jatuh ke tanganmu lagi, dan aku sangat marah. Pria berbaju hitam itu berkata dengan kesal, itu adalah suara monyet di langit. Mengingat tidak ada yang hilang dan kita adalah kenalan, aku akan melepaskanmu lagi. Qin Ming menyingkirkan belati peminum darah dan tidak khawatir sama sekali tentang monyet berlian langit yang melarikan diri, karena monyet berlian langit menginginkannya. Melarikan diri darinya. Melarikan diri dari bawah lebih sulit daripada mencapai langit. Tetapi kamu harus memberitahuku siapa yang mempekerjakanmu untuk mencuri batu giok ini. Mengapa majikan menginginkannya? Qin Ming telah menemukan bahwa tulang jari giok putih dapat terus-menerus memancarkan fluktuasi lemah yang serupa dengan energi sebenarnya, dan tidak mungkin benda giok normal menghasilkan fluktuasi seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa tulang jari giok putih ini luar biasa dan tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Ingin mengetahui alasannya? Saya tidak tahu identitas majikan saya. Dia menemukan saya memakai topeng. Mengapa dia ingin mendapatkan batu giok ini, saya bahkan tidak tahu. Monyet tua, maukah kamu bersulang lagi untukku dan didenda dengan sebatang batangan? Suara Qin Ming tiba-tiba berubah menjadi dingin. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, jangan salahkan aku karena telah mengusapkannya ke lehermu. Saya tidak berbohong kepada Anda. Sekalipun Anda memenggal kepala saya tidak tahu identitas dan niat majikan saya. Jika saya benar-benar mengetahuinya, saya pasti akan memberitahu Anda sebagai ganti nyawa saya. Saya tidak berbohong. Menandatangani perjanjian kerahasiaan apapun dengan majikan saya. Seperti kata pepatah, mata adalah jendela jiwa. Qin Ming menatap mata monyet langit dan merasa bahwa dia tidak berbohong. Terlebih lagi, 2 hari yang lalu, ketika monyet langit pergi untuk mencuri kunci pas kuno dan tidak punya tempat untuk melarikan diri, dia dengan senang hati mengkhianati keluarga Chen kali ini. Kami tidak akan pernah bertemu denganmu lagi, Tuan Monyet, aku tidak ingin bertemu denganmu, bintang pecundang, lagi. Diamond Sky Monkey berteriak bahwa dia tidak beruntung dan jatuh ke dalam perangkap Qin Ming 2 kali berturut-turut. Di tangannya, tanda pencurinya hancur, dan dia pergi dengan marah. Bahkan jika seorang penjaga keamanan menemukan monyet berlian langit, dia tidak dapat mengejarnya dan melihatnya menghilang ke dalam kegelapan. Penjaga keamanan yang mengejar dan mencegat pria berbaju hitam itu juga kembali dengan sia-sia. Qin Ming membangunkan 2 penjaga keamanan yang pingsan, meminta mereka kembali beristirahat, mengatur ulang orang-orang untuk menjaga pintu belakang, dan meminta penjaga keamanan yang berpatroli untuk mengelilingi gedung, dan kemudian menemukan DV menempel pada pengawasan kamera. Malam berlalu seperti ini, dan pameran perhiasan dilanjutkan pada akhir pekan berikutnya. Pameran perhiasan ini berlangsung selama 2 hari, yaitu hari Sabtu dan Minggu.
Setelah sore ini ditutup, sebagian perhiasan akan dilelang, yang berarti pekerjaan keamanan Qin Ming belum selesai sepenuhnya hingga lelang berakhir. Di pagi hari, semua keamanan seperti biasa. Saat Qin Ming bosan, dia menerima telepon dari Ji Rumeng. Puan Qin, saya baru saja menerima paket dan dikirim langsung ke villa yang saya sewa kemarin. Ada benda mati yang menakutkan di dalamnya, tapi saya tidak berani melihatnya dan membiarkan pengawal itu melihatnya. Berkata dengan gugup, lihat bungkusannya dibuang, atau simpanlah. Aku hanya punya waktu sekarang. Aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Aku bisa menyelesaikan masalah ini secepat mungkin sehingga kamu bisa segera merasa nyaman. Qin Ming bertanya-tanya Rumeng baru saja pindah ke villa kemarin dan menerima paketnya hari ini. Terlihat bahwa orang cabul itu mengetahui setiap gerak-geriknya, jika tidak, dia tidak akan mengetahui kediaman baru Ji Rumeng di kota Donghai secepat itu. Demi kenyamanan dan menghemat uang, Ji Rumeng tidak menginap di hotel, melainkan menyewa di komunitas kelas atas Marina Bay, tidak jauh dari villa tepi laut tempat tinggal Qin Ming. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Qin Ming tiba di gerbang komunitas Marina Bay. Penjaga keamanan melihat bahwa dia sedang mengendarai mobil sport Porsche dan membiarkannya pergi tanpa bertanya. Berdasarkan nomor rumah yang diberikan Ji Rumeng kemarin, Qin Ming menemukan tempat dan memarkir mobilnya di depan villa bergaya modern dalam waktu singkat. Siapa yang kamu cari? Qin Minggang hendak masuk, namun dihentikan oleh dua pengawal berjas hitam yang menjaga pintu. Saya mencari Nona Ji. Kami sudah membuat janji sebelumnya. Puan Qin, Anda di sini, Xiao Zhang, tolong undang dia masuk. Saat ini, suara Sister Ping terdengar. Qin Ming mendongak dan melihat Sister Ping berdiri di balkon di lantai 2. Dia muncul pada waktu yang tepat. Puan Qin, silakan masuk. Setelah mendengar instruksi Sister Ping, pengawal itu menyingkir untuk memberi jalan dan memberi isyarat mengundang. Sister Ping juga turun dan membawa Qin Ming ke ruang tamu kecil di lantai 2. Karena baru pindah, perabotan di dalam villa sangat sederhana. Ji Rumeng berdiri di ruang tamu, mengenakan gaun warna-warni, sehalus dan seindah bunga yang sedang mekar, memancarkan pesona yang menawan. Puan Qin, silakan duduk. Ji Rumeng menyapa dengan sopan, dan secara pribadi membuatkan secangkir kopi instan untuk Qin Ming, sambil berkata dengan nada meminta maaf, kami baru saja masuk dan belum sempat membeli mesin kopi, jangan, tidak keberatan. Nona Ji, sama-sama. Qin Ming langsung ke topik tanpa banyak salam. Saya terburu-buru kemarin dan tidak sempat bertanya secara detail. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang paket yang Anda terima baru-baru ini? Biar ku beritahukan padamu. Sister Ping mengambil alih dan menceritakan apa yang terjadi selama periode ini. Kurang lebih itulah yang saya katakan kepada Qin Ming kemarin. Dalam 2 minggu terakhir, baik Ji Rumeng menginap di hotel maupun beristirahat di rumah, ia terus menerima berbagai paket berisi hewan mati. Apalagi foto Ji Rumeng ditempel di kepala mayat, dan fotonya digores, namun orang mesum itu tidak meninggalkan ancaman tertulis apapun. Qin Ming mendengarkan dengan sangat hati-hati. Setelah Sister Ping selesai berbicara, dia berkata, dengan kata lain, Nona Ji akan menerima paket setiap kali dia pergi ke suatu tempat. Sepertinya orang cabul itu mengikutinya. Ngomong-ngomong, setiap kali dia menyampaikan apakah orang yang sama yang membungkusnya. Selain itu, Qin Ming menganalisis bahwa ada kemungkinan lain, yaitu seseorang memberitahu orang mesum tersebut dan mengungkap keberadaan Ji Rumeng. Orang yang mengetahui rencana perjalanan Ji Rumeng dengan baik tidak lain adalah asisten Sister Ping. Namun, Qin Ming tidak menyebutkan kemungkinan ini di depan Sister Ping. Sister Ping menggelengkan kepalanya, pada dasarnya saya mengumpulkan paket Rumeng atas nama saya. Saya tidak terlalu memperhatikan 2 kali pertama, tetapi saya memberikan perhatian khusus pada 2 kali berikutnya dan bahkan menanyakan secara spesifik. Mereka semua adalah karyawan ekspres perusahaan dan kelihatannya sangat bagus. Bedanya, paket-paket ini tidak memiliki alamat tujuan pengiriman, sehingga sulit untuk memeriksa sumbernya. Apakah Nona Ji menyinggung seseorang? Qin Ming bertanya. Ji Rumeng menggelengkan kepalanya, kami jarang menyinggung perasaan orang dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan yang kami tangani. Saya juga telah memikirkan kemungkinan ini, tetapi saya benar-benar tidak dapat memikirkan siapapun yang telah saya sakiti. Bagaimana dengan bintang lain di industri yang sama? Apakah Anda pernah menyinggung seseorang, atau adakah orang yang iri pada Anda dan bertengkar dengan Anda? Meskipun Qin Ming jarang memperhatikan industri hiburan, dia juga mendengar bahwa industri hiburan juga demikian sangat kacau. Untuk menjadi terkenal, segala macam hype digunakan segala cara tersedia. Saat saya bergaul dengan rekan-rekan saya selalu memperlakukan mereka dengan sopan. Saya pribadi merasa tidak pernah menyinggung perasaan mereka. Mengenai apakah ada orang yang iri kepada saya dan menggunakan cara-cara tercela seperti itu, sulit untuk mengatakannya. Qin Ming tidak bertanya secara mendalam. Jika benar orang-orang di dalam lingkaran berkelahi secara terbuka dan diam-diam, dia tidak repot-repot terlibat. Membantu Ji Rumeng menangkap orang cabul itu akan dianggap menyelesaikan tugas. Apakah ada sesuatu yang istimewa atau penting terjadi baru-baru ini yang mungkin menyebabkan Anda menyinggung perasaan seseorang secara tidak sengaja? Mengenai hal besar, ada satu hal. Xingyu Pictures ingin mengakuisisi perusahaan kami, tetapi saya tidak setuju. Bos Xingyu Pictures adalah Zhao Tianhao.
Anda juga bertemu dengan Tuan Qin dan saya ketika kami naik pesawat khusus kembali ke ibu kota dari Paris. Adapun Bos Zhao, dia memiliki status dan latar belakang, jadi dia tidak akan menggunakan metode ini untuk menakutiku. Zhao Tianhao. Pikiran Qin Ning tiba-tiba terlintas dalam adegan di mana Zhao Tianhao dengan rajin pergi ke bandara untuk menjemput Ji Rumeng dan diperas olehnya untuk mendapatkan beberapa botol anggur berkualitas. Bos Zhao sepertinya sangat antusias padamu. Apakah dia mengejarmu? Karakter orang ini tidak terlalu baik. Dia sering menggangguku dan sangat menyebalkan. Ji Rumeng mencibir, jejak rasa jijik muncul di matanya yang indah. Setelah bertanya dalam waktu lama, Qin Ning tidak dapat menemukan banyak informasi berguna dari Ji Rumeng dan Sister Ping, tetapi dari fakta bahwa orang cabul itu mengetahui rencana perjalanan Ji Rumeng, dia telah mengunci tersangka utama pada Sister Ping. Tidak ada lagi yang perlu kutanyakan. Sekarang bawa aku melihat paketnya. Qin Ning berdiri dan berkata. Kilatan ketakutan melintas di mata Ji Rumeng. Sister Ping tidak ingin melihat pemandangan yang begitu menakutkan, jadi dia memerintahkan pengawalnya untuk membawa Qin Ning melihat paket itu. Sesampainya di luar villa, pengawal membuka sebuah kotak karton dan menemukan benda berwarna merah di dalamnya. Itu adalah tubuh anak anjing yang telah dikuliti. Bersambung.